Baik, bertemu lagi dengan saya anak-anak. Bagaimana tadi di Google Classroom sudah dikerjakan ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan mulai lagi penjelasan dari saya gitu ya terkait besaran dalam IPA. Oke, dalam IPA besaran itu ada dua jenis. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Nah, apa saja sih Pak? Apa itu besaran pokok? Apa itu besaran turunan? Oke, kita akan lihat bersama. Nah, besaran pokok, namanya juga pokok. Berarti kalau pokok itu apa anak-anak? Pokok itu ya yang paling penting, yang mendasari, yang paling dasar. Nah, kalau kalian melihat dari gambar-gambar di depan ini, coba di sini ada penggaris, ada ngukur massa, ada ngukur suhu, ngukur waktu. Berarti kita akan mempelajari besaran-besaran yang memang menjadi dasar. Oke, nah tapi di semester ini, terutama di bab 1 ini, nanti kalian hanya akan mempelajari 3 besaran pokok, oke? 3 besaran pokok, yakni massa, panjang, dan waktu. Atau secara urut aja, panjang, massa, dan waktu. Terus yang lain apa saja Pak? Nanti akan kita ketahui dulu. Di bab ini kalian nggak harus wajib hafal, enggak, tapi harus tahu apa saja sih besaran pokok. Nah, coba kita lihat. Dalam satuan internasional, jadi sistem satuan internasional atau disingkat SI, kalian akan sering mendengarkan kata-kata SI ini besok sampai kalian di SMA, atau kalau kalian misalkan kuliah mau jadi tetap di jurusan IPA, kalian akan tetap lihat ini. SI, Satuan Internasional, tadi sudah Pak Habibie bilang bahwa Satuan Internasional adalah satuan yang sudah disepakati oleh para ahli di seluruh dunia untuk membuat standar yang sama terhadap suatu pengukuran besaran. Misalkan panjang, kalau kita ingin menentukan besaran panjang yang sama di seluruh dunia, maka dipakainya meter. Misalkan ada lomba nih ya, lomba internasional, kita bikin ngukur tentang jembatan atau apa, maka di seluruh dunia makanya meter juga. Begitu juga massa ini. Coba kita lihat nama besarannya. Yang pertama panjang, satuannya meter, alat ukurnya penggaris. Yang nomor 2 massa, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Ini sudah pasti dan baku ya anak-anakku semua. Ini sudah baku dan pasti tidak bisa diubah. Terus ada waktu, itu sekon atau detik tadi, dan alat ukurnya stopwatch. Nah, di sini yang wajib kalian ketahui adalah yang 3 ini dahulu. Terus yang suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya akan kita pelajari nanti. Nah, suhu ini akan kita pelajari nanti di bab setelah klasifikasi materi, nanti di bab 4 kalau tidak salah ya. Di bab 4 nanti kalian akan mempelajari tentang suhu. Nah, ini seru sekali, ini harusnya kalau kita bertemu gitu ya. Yang kuat arus ini kalian akan pelajari di kelas 9. Yang jumlah zat dan intensitas cahaya nanti akan kalian pelajari di SMA. Tapi kalau jumlah intensitas cahaya tidak semua nanti dipelajari di SMA. Oke. Nah, ini coba sekarang yang kalian lihat dari gambar ini, bener apa salah? Bu, saya mau beli beras gitu kan. Ceweknya ini bilang kayak gitu. Terus ibunya nanya nih, beratnya berapa kilo Neng gitu kan. Terus si Nengnya ini jawab 2 kilogram saja Bu. Bener apa salah? Coba kalian lihat dulu. Saya beri waktu. Oke. Nah, jawabannya adalah kurang tepat. Yang kurang tepat dari siapa? Ibunya. Ibunya bertanya, beratnya berapa kilo Neng? Nah, kalau kalian dalam IPA itu harus menggunakan istilah yang benar dalam besaran. Kalau jawabannya 2 kg saja Bu, berarti ini mengukur apa tadi? Massa, bukan berat. Kalau berat itu anak-anak, berat itu hubungannya sudah dengan percepatan gravitasi. Nanti akan kita pelajari di kelas 8. Jadi berat itu sudah dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Contohnya begini, kalau kita membawa beras ini 2 kilo ini di bumi, dan di bulan misalkan, kalau kita dengar-dengar cerita ya, di bulan kan nggak ada gravitasi bumi, maka di bulan akan terasa sangat enteng. Nah, itu berarti beratnya di bumi dan di bulan beda. Tapi kalau massa itu sama,
Karena massa adalah jumlah partikel atau materi yang terkandung dalam suatu benda. Kalau mau dibawa kemanapun ya tetap, misalkan beras 2 kilo, ya wujudnya beras, materinya beras 2 kilo itu di bumi sama di bulan ya tetap sama. Itu namanya massa. Gitu. Itu sedikit saja ya anak-anak. Nah, sekarang saya minta kalian, ini tugas terselubung di dalam video itu ya. Kalian sekarang jawab pertanyaan ini. Tulis di kertas kalian atau di HP boleh, nanti di screenshot, terus nanti di kirimkan ke grup gitu, yang paling cepat gitu ya, yang paling cepat di grup WA saja. 5 orang yang paling cepat dan benar nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, ini di tengah video saya beri ini. Ari diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Pertanyaan saya, alat ukur yang digunakan apa? Yang kedua, apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Terus yang ketiga, apakah yang diukur berat atau massa? Yang keempat, sebutkan nama besaran, nilai besarannya, dan juga satuannya. Saya tunggu jawabannya setelah kalian menonton video ini. Yang paling cepat dan yang benar nanti akan dapat nilai tambahan. Oke? Next. Nah, selanjutnya adalah besaran turunan dengan sistem SI. Nah, besaran turunan seperti saya tadi, besaran pokok itu anak-anak, cirinya gampang banget. Besaran pokok itu satuannya cuman 1. Misalkan gini, meter, ya udah meter tok. Kilo, ya udah kilo tok. Kalau besaran turunan itu satuannya lebih dari 1, atau dia numpak-numpak gitu, namanya juga diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas. Luas kan panjang dikali lebar, berarti ada meter dikali meter, ada 2 satuan kan. Nah, itu dia merupakan besaran turunan. Volume juga gitu, meter kali meter kali meter, ada lebih dari 1 besaran, ada lebih dari 1 satuan, 3 meter gitu. Kecepatan juga meter per sekon. Berat, nah ini berat juga Newton kalau berat itu anak-anak, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di fokus di satuannya ini. Itu namanya besaran turunan. Nah, kalau alat ukur sekarang tadi saya sudah akan memperlihatkan ya anak-anak. Ini alat ukur panjang. Jadi ketelitiannya beda-beda. Ada yang penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ini ketelitiannya beda-beda. Kalau kalian lihat. Nah, apa sih Pak sebenarnya jangka sorong dan mikrometer sekrup? Kita lihat. Nah, ini namanya jangka sorong anak-anak. Jangka sorong tadi ketelitiannya berapa? 0,01 cm atau 0,1 mili, jadi sangat kecil sekali. Bentuknya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu benda yang kecil. Contohnya misalkan pipa pralon, bolpen gitu. Untuk mengukur diameternya, dijepit di sini nanti. Juga bisa untuk mengukur kedalaman. Nah, ini bisa ditarik untuk mengukur kedalaman suatu benda yang kecil. Misalkan pipa pralon tadi kedalamannya berapa. Terus juga untuk bisa mengukur diameter bagian dalam maupun bagian luar dari suatu benda. Itu jangka sorong. Yang kedua mikrometer sekrup. Nah, ini lebih hebat lagi. Mikrometer sekrup ini lebih bisa mengukur kecil sekali. Ini bisa untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis. Bahkan selembar kertas kalian tuh bisa diukur dengan mikrometer sekrup ini anak-anak. Nah, ini caranya dijepit di sini terus diputer, bisa untuk mengukur ketebalannya. Nah, yang ini namanya neraca. Nah, neraca itu ada beda-beda. Ada neraca 3 lengan, ada neraca 4 lengan, dan lain sebagainya. Ini nanti PowerPoint-nya akan saya sampaikan di Google Classroom ya. Oke. Nah, untuk mengukur massa benda ya ini anak-anak. Langkah pertama, jadi kalau kalian masuk sekolah besok Pak Habibie ajarkan. Tapi ya karena corona ini nanti akan saya lihatkan kok di video di Google Classroom, nanti akan saya lampirkan cara apa itu neraca, cara penggunaannya dan lain sebagainya, oke? Jadi nanti kalian lihat di situ saja. Pak, enggak ada kuota ya, kalian besok lihat pada saat sudah ada kuota dan lain sebagainya, oke? Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Massa itu sama, tapi berat itu beda. Di bumi massa dan di bulan sama-sama 120 kilo, tapi berat di bumi sama berat di bulan beda, karena harus dikali 10 dulu kalau gravitasi itu ya. Ini jenis-jenis timbangan. Nah, ini stopwatch, kalian bisa tahu ya. Stopwatch di HP juga sudah ada. Nah,
Itu saja terkait besaran pokok dan turunan. Untuk